lanjutkan. Saya sudah men-share dua cerita. Satu adalah kupasan tentang hadis Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin. Saya sudah mendownload banyak file. Jadi kalau mau ambil jalan pintas boleh copy paste saya punya. Ya. Tapi kalau tidak, silahkan pergi ke YouTube, masuk ke dalam Lampu Islam. Nama akunnya itu Lampu Islam. Jadi banyak file-file tausiah seperti ini yang luar biasa menyentuh, ya, yang bisa kita dengarkan dari sana. Tadi saya sudah sampai pada mengatakan bahwa di antara tanda dimudahkannya kita sudah disampaikan melalui tausiah tadi bahwa Allah kalau sudah mencintai kita, maka Dia cinta sama kita untuk memudahkan kita dengan pendekatan di mana kita melakukan kewajiban-kewajiban kita dan menambah lagi dengan nawafil. Di saat Dia sudah melihat kita benar dengan nawafil atau ibadah-ibadah sunnah ini, maka Allah akan mengumumkan kepada para malaikat. Nah, ini uniknya, bahwa Dia mencintai kita. Dia akan sebutkan nama kita di hadapan para malaikat. Dan malaikat ini hadapnya cuma kepada satu, orang-orang saleh. Ya. Jadi dia cuma sensitif, responsif kalau bicara tentang orang saleh. Maka begitu mendengar ada orang yang dicintai Allah, para malaikat ini semuanya tentu akan bisa kita bayangkan betapa penasarannya mereka ini kenal dan juga akhirnya mencintai kita karena Allah mencintai kita. Nah, persoalannya sekarang makom untuk bisa kita dicintai Allah itu bagaimana? Saya kemarin membaca sebuah artikel yang jujur saja saya menangis membacanya. Ketika di malam hari di saat kau sedang nyenyak-nyenyak tidur dan kemudian kau terbangun mengambil wudhu, menghamparkan sajadah dan kemudian kau melaksanakan sholat, itu tanda Allah sedang mencintai. Karena tidak mungkin Dia akan memanggil dan menerima orang-orang di waktu seperti itu kecuali orang-orang yang Dia sukai. Dan tanda cinta kepada Allah itu kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal saleh. Kalau tadi dibilang sampai telinga kita lebih respon dengan orang membaca Quran. Nah, sekarang coba dengar. Gimana yang kita lebih respon? Orang yang mencaci maki, orang yang menceritakan keburukan, atau berita-berita tentang sesuatu yang tidak benar? Mata kita, siapa yang lebih suka kita lihat? Nah, jadi untuk mendeteksi apakah Allah sudah mencintai kita, tinggal melihat kepada indera kita kecenderungannya kemana. Apakah langkah kaki kita sulit ke masjid? Apakah kita sulit hadir ke majelis seperti ini? Apakah kita berat untuk melakukan satu kebajikan dengan tangan kita? Nah, itu bisa kita detek dari situ. Ya. Jadi kalau masih ternyata malam hari kita dikenal sebagai orang baik, tapi setiap malam itu berlalu begitu saja. Waktu-waktu cinta yang disediakan Allah tidak kita sapa, kita tidak terbangun, kita tidak sujud kepadanya, maka jangan bilang kau mencintai Allah. Itu yang patut kita perhatikan. Kemudian yang sekarang akan kita pelajari adalah, mohon maaf ini agak sulit slide-nya. Alamatul mahabbah, tanda kita yang mencintai. Tadi tanda Allah yang mencintai. Karena kalau Allah sudah mencintai, hati kita itu lebih tenang. Saya Masya Allah, dari perjalanan mungkin sudah saya sampaikan, saya lupa. Suasana Masjidil Haram sekarang tidak sedang kondusif untuk beribadah kalau saya bilang. Tapi ternyata kondusif atau tidak, itu tidak menentukan kalau memang hati kita sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Yang saya pelajari, makanya dari semua perjalanan saya ke Tanah Suci, perjalanan kemarin itu saya merasakan sebuah suasana ruhiyah yang luar biasa. Di satu tempat saya duduk memperhatikan seorang saya membaca Al-Quran, dan saya melihat seorang anak muda sedang sholat di depan saya, dan saya tidak tahu berapa rakaat dia sholat, karena banyak sekali sholat. Tapi sepanjang dia sholat, yang saya perhatikan dia terus menangis. Sampai saya pikir, ternyata tanpa melihat Ka'bah pun dia bisa merasakan kedekatannya dengan Allah. Karena di luar sana atau di pelataran Ka'bah sana, itu banyak orang yang berebut ingin dekat ke Ka'bah,
tapi tidak ada sedikit pun perasaan atau rasa sedih, atau rasa cinta, atau rasa nyaman, atau titisan air mata yang tumpah. Makanya benar, fa'ina man tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah. Kau tidak usah berpikir sedang di mana kau. Karena seorang Yusuf di dalam penjara pun dia masih merasakan kedekatan dengan Allah, dan dia keluar sebagai orang yang benar. Seorang Musa yang dilepaskan, padahal dia tidak punya keberdayaan apapun. Pada saat dia masih bayi, dia dibuang ke sungai oleh ibunya. Tapi dia tetap dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kepada Allah. Takutlah kalau kemudian kita diberikan sesuatu tapi tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, ini yang harus kita paham. Makanya dulu para sahabat nggak pernah merasa tertarik dan cemburu kepada orang yang kayanya luar biasa, atau kepada orang yang diserahi jabatan oleh Rasulullah untuk memimpin sebuah pekerjaan, apakah itu menjadi gubernur, menjadi duta diplomasi, menjadi panglima perang. Mereka tidak tertarik. Mereka lebih tertarik kepada orang yang mampu bisa istiqomah di semua keadaan untuk dekat kepada Allah, kepada Rasul. Dalam cuplikan tadi, kalau ada Nabi mengatakan bahwa kau tidak akan sanggup mengangkat beban nubuah, pertanyaannya kenapa Abu Bakar bisa menggendong sampai ke Gua Sur? Jawabannya, Abu Bakar itu kekuatannya 1:1000 kata Nabi. Jadi kalau ahli itu 1, maka 1000 ahli ukurannya Abu Bakar. Dari sisi ketundukan dan kekuatan keimanan kepada Allah dan Rasul. Jamaah yang mulia, apa tanda yang harus kita perhatikan di sini? Pertama adalah kasratuz zikir. Kita akan memperbanyak zikir di semua keadaan. Zikir itu sebenarnya dia lebih bukan kepada, tolong ya, jangan memahami zikir itu mulut yang kerja. Zikir itu sudah duduknya sebuah, apalah bisa saya bilang ya, ingatan, feeling yang tidak pernah putus kepada Allah. Itu zikir. Zikir itu seseorang tidak akan dipengaruhi dengan siapa dia di antara makhluk. Dia hanya punya satu perasaan yang tidak pernah hilang pada dirinya, bahwa aku hamba Allah yang sedang berada di muka bumi seperti seorang musafir, yang kehidupanku di sini amat menentukan nasibku di hadapan Allah. Apapun yang aku lakukan maka akan berakibat pada kehidupan akhiratku nanti. Maka aku harus hati-hati di sini. Dan aku harus tahu bahwa di sini ada setan, di sini ada nafsuku yang tidak pernah mau tunduk kepada Allah. Kecuali aku harus bersabar dan terus mengajaknya tunduk kepada Allah sampai dia menjadi nafsul mardiyah atau nafsul mutmainnah. Kalau saya mau bilang itu dia. Kalau pakai bahasa orang kampung, muncratannya itu, itulah nanti subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Sehingga ketika dia melakukan satu dosa, seorang mukmin itu melihat dosanya seperti ada gunung yang akan menimpanya. Sementara seorang kafir melihat dosanya seperti seekor lalat yang ada di hidungnya dan dia tepiskan saja lalat itu. Seorang yang berzikir kepada Allah berada dalam dua keadaan terus menerus. Apa itu? Harap dan takut. Kalau nanti bapak pulang ke rumah, ibu pulang ke rumah, berbaring di atas tempat tidur, coba hitung berapa lama lagi bisa tidur di atas tempat tidur itu. Maaf cakap kalau bapak bisa memeluk istri, istri bisa memeluk bapak, atau nanti di rumah anak-anak menyambut dan kemudian kita menggendongnya, menciumnya. Coba hitung berapa lama lagi waktu itu sama kita. Karena dunia ini tidak lama. Itu yang saya bilang antara harap dan takut. Sehingga sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan dari dia, untuk dia, sama dia dari dunia ini, kecuali dia tetap merasakan dan tetap berharap kepada Allah. Kesedihan tidak akan mengurangi rasa syukurnya kepada Allah. Kesenangan tidak akan mengurangi rasa sabarnya kepada Allah. Ini yang saya balik di kalimat. Karena kalau sabar ya memang harus bersabar orang.
Tapi sekarang bisa nggak kita menambah ada karunia ketika kita sedang mendapat sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan dalam hidup kita? Kalau kita punya dosa, kita duduk sebentar saja. Allah bilang, saya khilaf ini ayat atau hadis. Kalaulah dia tidak mengucapkan apa yang dia sebutkan dalam perut ikan itu, maka tidak akan pernah dia bisa keluar dari sini. Itu yang dibilang Allah bukan orang biasa, Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Logik tidak akan mungkin bisa keluar. Kenapa? Dia sudah berada di perut ikan. Secara logika pasti sistem pencernaan ikan sudah bekerja untuk melubur atau melumat dia. Tapi Allah haramkan jasad Nabi dihancurkan oleh makhluk. Sehingga dalam kondisi yang sangat lemah itu, mungkin wallah alam apa karena kemudian tiba-tiba ikan itu jadi mual dan mengeluarkan dan dia keluar. Tapi Allah biarkan itu sekitar 2 bulan lamanya. Bukan sebentar. Nabi itu minta ampun, Allah biarkan dia ngomong. Mau ditengok Allah, benar gak dia minta ampun dia sama? Itu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, saya pernah membaca satu riwayat 200 tahun Allah biarkan tidak dicakapi oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah berbuat zalim atas diri kami. Kami buat zalim. Kami telah melanggar apa yang Kau suruh. Kami tidak percaya dengan ketentuan waktu itu. Kalau saja Kau tidak ampunkan kami, pastilah kami rugi. 200 tahun membiarkan. Setelah itu baru Allah katakan, kamu terima tobat. Inilah suasana hati. Inilah suasana orang yang cinta sama Allah. Kasratus zikir. Ini orang yang tidak bisa dikalahkan. Jujur saja, saya dan kita semua pasti mengalami hal-hal yang satu waktu tidak bisa kalah kalau tidak diingatkan kepada Allah. Jadi saya di luar, saya sedang bincang dengan orang yang sering dari awal sudah saya bilang, jangan Rasul kau jadikan ini pekerjaan. Aku tak mau. Kerjaanku sekarang adalah dakwah. Dan jujur aja Pak, sampai sekarang Masya Allah kalau saya terima yang pulang nanti saya disalam, saya sekarang beda rasanya sama dulu. Sering nyucuk dan nyesak ke hati, dan tidak sekali dua juga saya menangis. Kenapa? Ya Tuhan, aku semacam menerima bayaran dari pekerjaan yang Kau suruh aku mengerjakan ini. Saya sedang menguji diri saya untuk bagaimana kiranya Allah itu ya ternyata benar. Bahasa kasarnya kalau nyimpan tahlil disimpan. Kalau terjadi peristiwa besar, apa yang dipikirin orang belum terjadi? Ya kan kita harus nyimpan apa memang ini yang dikasih cuma ini. Dia pasti sayang sama saya dan dia kasih itu kepada saya secukup keperluan saya. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberi rezeki yang rezeki itu memang kita perlukan, bukan rezeki yang mubazir. Ngapain punya rezeki yang mubazir, yang tak terpakai, yang wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Jangan mubazir. Nah, bagaimana ini memunculkannya? Itu tadi satu zikir. Jadi saya tidak sedang bicara zikir dengan pembagian zikir lisan, zikir hati. Karena mau zikir hati pun saya sering melihat orang terjebak juga untuk melafazkan kata hu. Kalau orang tasawuf, orang tarekat, orang suluk kan begitu. Pada tingkat yang paling tinggi, seorang itu hanya mendesirkan kata hu dalam hatinya. Bukan itu. Dia semacam sebuah prosesor di dalam diri kita yang akan menggerakkan kita untuk setiap apapun aktivitas kita. Kita ingat bahwa kita ini sedang berada dalam sebuah taruhan dan pilihan, dan kita disuruh memilih oleh Allah. Kemarin saya membaca hadis-hadis terkait tentang takdir. Wah ya Allah, ya Tuhan, janganlah Kau tetapkan. Kita ini pasti. Nabi berulang bilang, ini Allah dah tahu yang mana surga, yang mana neraka. Tapi mudah-mudahan Allah menetapkan kita semua dalam penghuni surga.
Ya. Ketika Nabi bilang begitu, apa kata sahabat? Ya Rasul, kalau begitu ngapainlah kita beramal? Apa jawabannya? Orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi penghuni surga akan dimudahkan untuk melakukan amal penghuni surga. Sementara orang-orang yang ditetapkan menjadi penghuni neraka akan dimudahkan untuk melakukan amal penghuni neraka. Ustaz, tapi katanya ada juga hadis di mana orang itu melakukan amal penghuni surga dan sudahlah dekat jarak dia dengan surga, tinggal selangkah lagi, tapi karena berlaku ketetapan dia penghuni neraka, maka dia melakukan amal penghuni neraka di akhir hidupnya. Jadi bagaimana dengan itu? Nah, kalau yang hadis yang satu ini tinggal pasti dia tahu kenapa dia akhirnya mati sebagai orang yang melakukan amal penghuni neraka. Kenapa? Banyak orang miskin mimpinya kaya. Banyak orang duduk di dalam mihrabnya, mimpinya na'udzubillah berzina, merampok, korupsi, itu mimpi dia. Kalau sempat aku jadi pimpinan, mantap, banyak bisa masuk. Dia cuma pegawai biasa, tapi mimpinya itu loh. Tapi dalam mimpinya itu dia sholat, dia baca Quran, dia tahajud, dia sebagainya. Dia tahu bahwa sebenarnya dalam ibadahnya itu berpenyakit. Hati-hati. Makanya Allah akan tanya sama kita, apa aku yang zalim? Kalau hari ini ketetapan yang berlaku kepadamu kau masuk ke dalam neraka, apa aku yang zalim? Bukankah semuanya sudah diingatkan kepada kalian? Ya Allah. Makanya berlakulah ketetapan itu di posisi kita mengerjakannya tanpa keterpaksaan. Maka kita harus terus mengoptimalkan diri kita untuk kasratul zikir. Dia yang saya maksud dengan kasratul zikir ini, yaitu iling lah kalau bahasa orang kebatinan. Ada iling yang merasakan diri bahwa iling apa iling saya kurang lepas ini. Ya iling ya Bu. Nah, kalau saya bilangnya iling pula tadi kan. Nah, yang kita itu saya bilang tadi merasakan dunia ini tempat cinta sama istri. Udah, sekarang pikirkan apa cara supaya aku dan istriku bisa masuk surga. Jadi dalam khutbah saya bilang, cobalah pulang kalian ke rumah kalian. Cobalah lihat apakah istri kalian adalah orang yang tunduk kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Perhatikanlah anak-anak kalian, perhatikan kalian menata rumah kalian. Apakah itu rumah orang yang takut kepada Allah, orang yang harap kepada Allah, orang yang cemas nasibnya kepada Allah? Apakah kalian bangun suasana itu di sana? Itu yang makanya apa yang membuat kita akhirnya Allah tak peduli sama kita? Kita tak peduli sama Allah. Tapi Ustaz, banyak ulama, ada sebuah hadis 100.000-nya penduduknya katanya, 70.000 ulama, 30.000 rakyatnya, Allah hancurkan itu kampung. Kenapa? Allah tidak butuh ini ustaz-ustaz ini kerjanya cuma menangis di mihrabnya. Ya Allah ampuni kami, enggak butuh Allah orang kayak gitu. Keluar, luruskan umat itu tugas. Dakwah. Ketika umat ini kehilangan kemampuan, keberanian, kemampuan ada tapi tak berani, atau kemampuan ada udah kena virus, imunitasnya lemah. Ya kalau bahasa saya, ini Medan mau pilkada. Sekarang otak orang di Indonesia ini nggak ada masalah, mau kafir juga orang peraturan juga nggak ada masalah. Ya kalau memang nggak ada masalah, kalau begitu nggak ada masalah kan kita majukan orang Muslim yang qawi, repot lah. Sekarang Islam banyak yang nggak benar. Jangan yang nggak benar kita fokus sama yang benar. Yang benar nggak punya duit kita kan punya. Kenapa duit dia yang kita suruh? Coba hitung ada berapa masjid di Medan, ada berapa majelis taklim, ada berapa perwiritan. Ada nggak kita sepakat untuk duduk bersama untuk bilang hari ini saatnya tolong para alim seleksi orang yang layak jadi pimpinan di sini. Kalau dia tidak punya duit, kami akan urus spanduknya, kami akan urus balihonya, satu perwiritan kami akan buat, kami tangani kampung kami. Tapi dia harus orang yang takut sama Allah. Apa yang tak ada? Yang tak ada itu tadi, kita udah kena virus. Virus Wuhan kalau bahasa hadisnya. Apalagi tak ada lagi ulama. Kalau ustaz ngomong, nggak usah saya. Nabi pernah bilang nanti akan menjadi. Jadi ada beberapa hadis itu. Nabi bilang begini. Oh sebentar saya cek. Mudah-mudahan saya simpan filenya.
Ini hadis Nabi. Ketika kami bersama Rasulullah dan beliau sedang membagi-bagi ghanimah, tiba-tiba datanglah Zul Huwaisirah, salah seorang dari Bani Tamim. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bersikap adil." Nabi langsung wajahnya memerah dan menjawab, "Celaka, siapa yang bisa berlaku adil jika aku tidak adil? Kamu akan merugi jika aku tidak adil." Umar bilang sama Nabi, "Ya Rasul, biar ku penggal lehernya." Nabi bilang, "Biarkan dia. Dia memiliki kelompok yang ibadah mereka rajin." Ini ada kesalahan ketiknya. Sehingga kalian akan meremehkan sholat kalian. Jadi kalau ketemu mereka sholat, kalian merasa jerih. Kenapa? Kayaknya sholat mereka jauh lebih baik dari sholat kita. Terus apa kata Nabi? Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat menembus binatang sasarannya. Tanda-tanda mereka, orang yang kehitaman, salah satu bahunya seperti ini berpunuk, jadi dalam posisi sebenarnya lebih sehat, atau seperti daging yang bergerak. Mereka memberontak di waktu terjadinya perpecahan umat. Makanya ini judulnya si penyampaian Ustaz kita ini kalau mau diundang boleh sekali-sekali. Beliau Jakarta ini. Ketika dalam dialog ditanya bagaimana dengan ISIS Ustaz, apakah itu khawarij? Dia jawab. Ini jawaban beliau. Betul. Terus muncul pertanyaan, Khawarij muncul saat ini, kalau terjadi sekarang, bagaimana menghadapi mereka? Jawab dia, dialog. Nabi tidak pernah menyuruh memerangi mereka. Terus kemudian kalau kita tanya lagi, kenapa Ali bin Abi Thalib akhirnya memerangi mereka? Padahal Nabi mengatakan jangan perangi, dialog sama mereka. Bentuk dialog ini. Jadi Ali sebenarnya pertama ngirim utusan. Nah, dia kirim Ibnu Abbas, orang yang faqih, untuk berdialog dengan mereka. Jadi waktu pergi ke sana, Ibnu Abbas pakai baju yang bagus, yang rambutku pun kubuat rapi, kata dia. Kulangkahkan kaki ini masuk di barisan mereka tengah hari, supaya jangan dicurigai mereka, pula aku takut. Ibnu Abbas melanjutkan, sungguh aku melihat seolah diriku masuk ke tengah kaum yang belum pernah sama sekali kujumpai. Satu kaum yang sangat bersemangat dalam ibadah seperti mereka. Ya. Dahi mereka luka bekas sujud, tangan mereka menebal bagai lutut unta karena mereka sujud di tanah, jadi bergesek terus sehingga ini mengeras gitu. Wajah mereka pucat karena kurang tidur, menghabiskan waktu malam untuk ibadah. Mereka berkata, selamat Ibnu Abbas, keren bajunya, kira-kira gitu lah. Kenapa? Mereka ngejek kali sama Ibnu Abbas karena pakai baju kok kayaknya kok sudah tidak lagi muslim, sudah lebih cinta dunia pula kau, kira-kira begitu. Ibnu Abbas mengatakan, ada apa dengan baju saya rupanya? Sungguh aku melihat pakaian terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah jauh lebih baik dari yang kupakai. Supaya kalian tahu, jangan kalian pikir Rasulullah itu kumat. Jadi kadang-kadang kebayang kita zuhudnya Rasulullah itu kan, Rasul tidak ada yang Nabi nggak mau makanan instan. Nabi tidak mau makanan yang sudah diinapkan. Dia mau makanan ori. Kalau kambing, dia nggak mau kambing yang kemarin. Kambing yang kelas baru disembelih itu yang dimakan. Terus rumah Nabi gimana? Rumah Nabi pakai satpam. Makanya kalau kita yang di Raudhah, kita nanti akan lihat ada tiang yang disebut dengan tiang pengawal. Itu tiang itu dulu posko apa istilahnya, security, yang kalau orang datang daftar dulu di situ, mereka yang lapor, ya Rasul si anu datang, dan tidak boleh orang munafik masuk. Walaupun pernah juga kejadian. Jadi jangan bayang. Terus kemudian bagaimana unta Nabi? Jangan bayangin unta Nabi itu unta capik, unta yang matanya sudah tinggal 1/4 atau 1/3. Tidak, unta Nabi itu kalau mobil itu mobil berkelas. Al-Qaswa itu unta yang cantik. Dan Nabi bukan ini kalau mau dibawa ke Nabi bukan cuma punya satu unta. Pedangnya saja tidak sebiji, pedangnya ada sekian. Jadi kuncinya sebenarnya jangan pernah peduli kalau orang punya banyak rezeki atau banyak harta. Jangan itu yang ditengok. Sekarang dia punya itu untuk apa?
Fokusnya harus ke situ. Mari kita kembali. Mereka terdiam mendengar jawaban Ibnu Abbas. Aku datang dari sisi seorang sahabat. Karena kalau dia bilang aku diutus Ali, pasti ditolak. Karena mereka geram kali sama Ali. Yang dia menantu Rasulullah. Al-Quran turun kepada para sahabat dan mereka lebih paham tentang tafsir daripada kalian. Itu kata Ibnu Abbas. Sementara tidak ada satu sahabat pun di tengah kalian, ku tengok. Ibnu Abbas diajak minggir dan berkata, sampaikan kepadaku apa yang menyebabkan kalian membenci para sahabat Rasulullah dan putra paman beliau. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ada 3 hal, kata mereka. Apa itu? Pertama, dia menyerahkan urusan kepada Allah, kepada manusia. Karena itu dia kafir. Karena Allah berfirman tidak ada hukum kecuali milik Allah. Apa urusan orang ini dengan hukum Allah? Kenapa dia rubah hukum Allah? Kenapa dia jalankan seenak perutnya saja? Itu. Kedua, Ali memerangi Muawiyah namun tidak tuntas. Kalau memang dia tidak memperbudak mereka dan tidak merampas harta mereka, jika dia memerangi Muawiyah karena Muawiyah itu kafir, seharusnya dituntaskan. Ya, jika dia memerangi mereka karena mukmin, tidak halal memerangi mereka. Jadi kalau memang dia benar, pasti karena kafirnya Muawiyah. Kalau Muawiyah tidak diperanginya sampai selesai, kalau begitu dia yang kafir dong. Nah, gitulah cara berpikir mereka. Oke, 2. Yang ketiga, dia tidak mau disebut Amirul Mukminin. Jadi kalau dia tidak Amirul Mukminin, Amirul Kafirin dia. Nah, begitulah cara sederhana mereka berpikir. Oke, baik, cukup 3 ini kata mereka. Baik. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apa pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian firman Allah dan sunnah nabinya yang membantah pendapat kalian? Apa kalian mau menerimanya? Ya, kami terima. Baik. Alasan kalian, Ali tidak menunjuk seorang yang memutuskan hukum Allah. Akan kubacakan ayat dalam firman Allah bahwa Allah menyerahkan hukumnya kepada manusia untuk menentukan harga 1/4 dirham. Allah merintahkan agar seseorang memutuskan hal ini. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat 95. Aku sumpahi kalian di hadapan Allah. Apakah putusan seorang dalam masalah kelinci atau hewan buruan lebih mendesak dibandingkan keputusan untuk mendamaikan di antara mereka? Sementara kalian tahu jika Allah berkehendak, tentu dia memutuskan dan tidak menyerahkannya kepada manusia. Keputusan perdamaian lebih mendesak, kata mereka. Allah juga berfirman tentang suami istri. Fa in khiftum shiqaq bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi perpecahan, panggil hakim, orang-orang bijak di antara mereka berdua. Aku sumpahi kalian di hadapan Allah. Bukankah keputusan untuk mendamaikan sengketa dan menghindari pertumpahan darah lebih penting dibanding keputusan mendamaikan masalah keluarga? Mereka jawab, ya, itu lebih penting. Artinya, kalau untuk urusan masalah keluarga saja Allah suruh, oke, panggil orang supaya bisa menyelesaikan masalah. Masa Ali salah, kemudian dia pakai tahkim atau kemudian gencatan senjata dan dia berupaya berdamai dengan Muawiyah? Akhirnya mereka terima alasan pertama. Alasan kalian yang kedua, Ali berperang namun tidak tuntas, tidak menjadikan lawan sebagai tawanan dan tidak merampas harta mereka. Aku tanya sama kalian, apakah kalian akan menjadikan ibunda kalian sebagai budak? Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kalian. Kemudian kalian menganggap halal memperlakukannya sebagai budak, sebagaimana budak yang lain. Padahal dia ibu kalian. Jika kalian menjawab kalian menganggap halal memperlakukan Aisyah sebagai budak, sebagaimana lainnya, berarti dengan jawaban kalian kafir. Dan jika kalian mengatakan dia bukan ibunda kami, maka kalian juga kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu jauh lebih utama dari orang-orang mukmin, sementara istri mereka adalah emak kalian. Kenapa dia pakai dalil Aisyah? Karena Aisyah berperang melawan Ali. Kenapa enggak kalian kafirkan itu? Ya, dalam perang Jamal kan Aisyah memimpin pasukan itu. Ya. Sudah? Kalian sudah bisa terima? Oke, baik. Yang ketiga, Ali menghapus gelar Amirul Mukminin. Saya akan sampaikan kepada kalian kisah dari orang yang kalian ridhoi, yaitu Rasulullah. Dan saya kira kalian telah mendengar bahwa Nabi SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah, ya, ringkasnya saya baca, akhirnya dia tidak mengatakan dia Rasulullah dalam
penandatangan. Dia cuma bilang Muhammad bin Abdullah. Ya. Hapuslah ketika itu dibilang kepada Ali, tulisan utusan Allah, gantilah dengan Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, Rasulullah lebih baik dari Ali. Namun beliau telah menghapus dari dirinya gelar Rasulullah, dan beliau menghapus itu tidaklah menyebabkan beliau gugur sebagai seorang nabi. Apa kalian telah selesai dengan urusan ini? Ya. Maka dari dialog ini 2000 orang Khawarij tobat. Tapi masalahnya jumlah orang itu ada sekitar 12.000. Yang 10.000 tak peduli. Cuma masalahnya kalau ngomong pakai dalil, ngerengkel dia. Ayat Quran bilang begini kok, ayat Quran bilang begini, tapi dia bilang Nabi tak lewat dari batas tenggorokannya. Makanya Masya Allah Indonesia telah dipenuhi dengan hafiz-hafiz Quran, tapi intinya bukan mereka hafiz saja. Mampukah mereka menerapkan Quran dalam diri mereka? Dan kita juga seperti itu. Baik, kita kembali ke materi ini tadi. Yang kedua, alamatul mahabbah adalah al-i'jaz. I'jaz artinya ada rasa ta'ajjub terus-menerus kepada Allah. Dia berada pada posisi seperti kalau mau dibilang kancil masuk rusa masuk kampung di semesta ini. Mungkin Bapak pernah lihat fenomena azan. Siap azan di sini, azan di tempat lain, azan di tempat. Bukankah itu fenomena? Bahkan Nabi mengatakan kalau kuping kalian itu bisa dengar, kalian akan tidak bisa tenang, tidak bisa tidur karena hiruk pikuknya semesta ini dengan tasbih. Kalau kuping kalian bisa dengar, bahwa ternyata semuanya bertasbih. Bukankah hari bintang itu bertasbih? Bukankah hujan itu sebenarnya juga bertasbih? Jadi seorang yang merasakan cinta kepada Allah, dia selalu takjub dengan kebesaran Allah. Ya. Tadi ada pertanyaan yang aneh. Bagaimana kalau Allah bisa menciptakan makhluk pedang yang lebih besar dari dia dan membunuhnya? Ini pertanyaan kufur. Jadi Allah menciptakan pedang yang lebih besar darinya dan pedang itu membunuhnya. Apakah dia bisa lebih besar lagi dari pedang itu? Jadi terakhir jadi ada di rumah dakwah online itu kan sekarang ramai itu majelis tanya jawab terus menerus. Nah, di itu jangan dijawab. Itu ingatkan sama si penanya bahwa pertanyaan itu tidak benar. Ya. Yang ketiga, ar-ridha. Salah satu sifat seorang yang cinta sama Allah, dia tidak pernah suudzon. Dia selalu baik sangka sama Allah. Bukankah sakit itu menghentikan kita dari bermaksiat ketika kita ahli maksiat? Kalau kita sakit, bukankah sakit itu mendekatkan kita kepada kematian dan membuat kita ingat kepada kematian di saat kita sakit? Bukankah sakit itu membuat kita akhirnya lebih sering menyebutkan kata Allah sebelumnya di saat sehat? Kita tidak pernah menyebutnya sesering itu misalnya. Bukankah itu juga karunia? Jika seorang mukmin dia berada dalam posisi raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Kemudian alamat selanjutnya adalah al-khawf war raja. Ini sudah saya sampaikan tadi. Baru yang terakhir adalah at-ta'ah. Ta'ah ini saya pernah bilang sama anak saya, Barok, tutup. Ada anak saya ikut dia. Saya bilang tutup gerbang. Jadi gerbang pintu masuk ke rumah saya dan saya sudah masukkan mobil ke dalam garasi. Akhirnya dia tutup, dia masuk, saya tengok, ya, kenapa garasinya tidak ditutup? Ya, tapi perintahnya tutup gerbang. Itulah jawaban beliau sama saya. Saya bilang, ya Barok, kalau kau menutup gerbang sesuai dengan perintah Buya, itu artinya kau taat sama perintah. Tapi ketika kau melihat bahwa dan berpikir bahwa dalam perjalanan menutup gerbang ada garasi yang masih terbuka dan kau juga menutupnya, itu tanda kesolehanmu. Jadi memahaminya begitu. Jadi bagaimana seorang yang soleh dia melakukan satu tindakan yang tidak salah karena juga itu berada dalam perintah, walaupun perintah itu tidak disebutkan. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakah. Mana perintah kerjanya? Gak ada. Yang ada dirikan sholat, keluarkan zakat. Loh, saya keluarkan zakat pakai apa? Apa yang mau saya keluarkan? Harta. Hartanya gimana caranya? Kerja. Kerjanya sama siapa? Cari sama Allah. Maksudnya kerjalah dengan pekerjaan yang Allah ridho. Baru keluarkan zakat.
Itu orang soleh memahami. Dia memahami mafhum mukhalafah Islam. Apa makna yang tersembunyi dari situ. Dan ketaatan ini tidak memperdulikan kita bisa atau tidak. Jadi jangan nggak mungkin lah, Pak ya. Bisa nggak Bapak menghafaz Quran di usia sekarang? Wah, rasanya udah berat, Ustaz. Udah penyakit itu. Saya punya file walaupun saya juga belum bisa menghafaz Quran, tapi saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena saya tahu betul masalahnya memang saya belum memulai dengan serius. Tapi saya bercita-cita, saya mati dengan izin Allah saya sudah hafaz Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena masalahnya kita sendiri yang mengatakan kita tidak bisa. Coba cari bahwa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka di sini kepada siapa? Oh, kalau sakit enggak apa-apa, istirahat saja. Tidak. Perintah itu kepada siapa saja orang mukmin di semua keadaannya. Apa yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih, apa yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi ketika melihat pasukannya di malam hari lebih banyak melaksanakan tahajud, dia bilang apa? Kemenangan sudah makin dekat. Jadi orang mukmin itu melihat isyarat kemenangan itu bukan pada banyaknya futuhat, bukan pada banyaknya jumlah pasukan, bukan pada hebatnya senjata tempur, tapi dia lihat bahwa pasukannya tidak tidur di malam hari dan mereka sujud kepada Allah. Kita sudah melayangkan dan itu terbukti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi catatan baik untuk kita dan penyemangat bagi kita untuk bisa terus mendekat dan mencintai Allah dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.